Iya. Di tempat pekerjaan itu udah banyak aturan. Iya, udah capek. Iya kan? Dari kecil udah Kenapa banyak kan? iuran. Nah, dari kecil udah banyak iuran. Iya. Masa kita menyalurkan hobi ada aturan? Iya, benar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jakarta dan sekitarnya. Kita akan bincang masalah komunitas motor, yaitu NMAX Riders. Jadi apa itu seputaran motor, komunitas. Kebetulan foundernya NR datang ke Duri dengan tujuan ke Sabang. Oke, kita langsung aja menyapa. Halo Kang Har. Halo, Om Daeng. Siap. Alhamdulillah mau Alhamdulillah. nyempatin datang di studio Republik Literasi. Siap. NR Duri. Iya. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Baik. Pokoknya kita kalau touring pasti baik deh. Semangatnya lebih. Soalnya obatnya kita tuh hanya touring. Hanya touring Hanya nih. touring. Dari Jakarta hari apa? Kita malam Sabtu ya, hari selepasan. Iya. Setelah kopdar di NRXR Tangsel, Tangerang Selatan. Tangerang Kita Selatan. pelepasan dari sana. Heeh. Gitu loh. Tujuan nanti kita Tujuan kita nanti ke titik 0 Sabang. Sabang ya. Tapi nyempatin ninggahin saudara-saudara sepanjang Nah, Sumatera ya. itu yang penting, Om iya. Daeng ya. Nah, kebetulan perjalanan saya ini kan saya ditemani ya dari Om Daeng, Adminas, Iya. ada Om G, Adminas, ada Om Jeki, PIC Tangsel, Iya. dan ada Om John dari Tangsel dan Om Sutet dari Tangsel. Oke, keren. Pokoknya kita juga bahagia lah dari Duri kan. Iya. Ketemu sama founder, sama Adminas. Tuh. Wah, memang komunitas ini memang besar gitu Luar kan. Di biasa. mana-mana ada se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kita banyak saudara. Banyak saudara. Jadi sebelum kita mau tahu ini Kang Har, Om Daeng. Ya. NR-nya ini terbentuk gitu kan. Berawalnya tuh kayak gimana kok bisa sebesar ini nasional gitu. Sebetulnya sih ya kita nggak menyangka Om ya, sampai sebesar ini. Iya. Iya kan. Kita tuh bentuk tahun 2015. Kebetulan kita dasarnya dulu saya sama almarhum ya Kopil, Nah, kita masih di Kimco waktu itu. Kebetulan almarhum bilang, "Re, lo lihat tuh ada NMAX." Saya pikir NMAX keluaran mana? Saya bilang, "Kimco ngeluarin lagi." Saya bilang. "Oh bukan, ini dari Yamaha." Yamaha, katanya. iya. Saya bilang, "Dari Yamaha." Dia bilang, "Wahid no udah beli." Salah satu anak Kimco juga. Saya lihat dia udah ngeliat duluan, ya Iya. kan. Akhirnya saya ngeliat malam, saya pikir, wah hampir mirip ya kan. Iya, Ban bener. gede, bagasi ya kan, Ya. posisi kaki. Ya udahlah, kita ngambil bareng tuh berdua dengan almarhum. Makanya plat nomor saya dengan almarhum beda satu angka. Oke. Dia 3914, saya 3913. Ambil bareng. Ambil bareng. Iya. Saya merah, dia putih. Oh, Gitu loh. beda warna, beda satu angka. Iya. Sama-sama founder gitu kan. Sama-sama Iya. founder. Om. Sudah. Udah lah kan kita bikin ya waktu itu kita ada 8 orang lah ya kan. Kita dari Facebook kita coba bergabung lah. Di situ ada Om Bugi, ada Om Dut, ada Om Aha, Om Fajar, Om Wahid ya kan. Terus ada Balia, terus ada pokoknya 8 orang lah. 8. Kita tes ride lah Iya. ke Bandung, ke Puncak Cianjur. Waktu itu kita coba ke Bakmi Jawa di Cianjur, kita tes, udah kita ngopi-ngopi di sana berdelapan. Nah, akhirnya kita punya usulan. Iya. Kalau kita nggak punya nama, kayaknya nggak enak nih, gitu loh. Ya udah, nah, kita bikin nama. Ya. Kita bikin pun asalnya yang penting kita kan hanya penunggang ya. Ya udah kita bikinin nama aja NMAX Rider. Jadi tuh istilah kasarnya NMAX Rider tuh mau siapapun yang menunggang NMAX itu sebagian dari NMAX Rider. Filosofinya umum banget. Iya. Kan, Sama ya. siapa yang menunggang? Siapa yang menunggang itu Iya. pasti NR gitu loh. Ya kan? Iya. Gitu loh.
Walaupun dia sendiri tidak ada di dalam keluarga NR. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah kita buat logo segala macam udahlah kita buat Facebook ya kan, Facebook apa. Udah berdirinya tuh baru Bekasi waktu itu, Bekasi, Cirebon, Garut. Baru 3 wilayah. Itu pun masih 1-2 orang lah ya membernya. Itu di tahun berapa tuh, Kong? 2015. Nah, udah kita silent, hanya ngopi ya kan, ketawa-ketawa. 2016 kebetulan saya dapat telepon dari salah satu sekjen di klub NMAX juga. Dia bilang, Om, semuanya ada kontak personnya, cuman NR aja ini yang belum ada kontak personnya. Waktu itu yang minta, yang bilang dari pihak Yamaha pusat. Saya bilang, NR udah besar loh Om, udah masuk 3 besar di 2016 itu. Setahun dong, Kong. Iya. Wah, Perkembangannya luar biasa kan. Iya, ya. Setahun. Gitu loh, setahun. Akhirnya kita coba hubungi almarhum ya kan. Iya. Gimana nih? Waktu itu kita belum ada istilah Kong atau apa, hanya nama aja. Gimana nih Hil? Oke Dery. Iya. Kita coba atur satu-satu. Kita atur satu-satu. Kebetulan 2016 akhir kita tuh sebenarnya pendiri itu di NR itu kita di balik layar aja Om tadinya. Nggak mau tampil. Alasannya kenapa tuh, Kong? Soalnya kita cuman bentuk ini satu wadah Om ya, buat menghilangi kejenuhan rutinitas sehari-hari. Benar. Nggak ada ADART, nggak ada apa. Iya. Gitu loh. Kita pulang kerja hari Jumat, kita gabung, kita datang, kita ngopi bareng, semua kepenatan pekerjaan hilang di waktu kita kopdar. Jadi kita pulang ke rumah itu udah fresh pikiran, nggak membawa permasalahan di kantor, gitu loh. Benar. Soalnya kenapa? Udah ditumpahkan di tempat kopdar, ngopi, ketawa-ketawa sama teman-teman. Iya. Gitu loh. Yang satu hobi. Ya, satu hobi. Iya. Jadi pulang kan ketemu keluarga, udah kesuntukan itu hilang, kejenuhan itu hilang. Itu. Makanya kita utamakan keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Jadi Kongar, ini kita 1 tahun NR besar kan? Betul. Itu sudah masuk ke selain Pulau Jawa itu di 1 tahun tuh atau masih di Pulau Jawa tuh? Udah di Sumatera udah ada. Sulawesi juga. Sulawesi udah ada. Ya, Om Deng, ya? Sulawesi waktu itu dari Mas Samba, Om Nawar. Nah, Om Nawar sendiri mengembangkan di Sulawesi. Sampai sekarang Sulawesi itu udah 43 ya. Udah 43 wilayah. Ratusan dong. Iya Om Deng ya. Ratusan. Ribuan sudah ya. Luar biasa. Soalnya kita gini ya. Kenapa bukannya kita membanggakan NR atau apa? Iya. Mungkin NR ini besar bukan karena saya, bukan karena Adbinas, bukan karena PIC. Semuanya itu NR besar karena member. Member pergi kemana-mana membawa nama NR, di wilayah lain nggak ada NR, dibentuklah di situ. Benar. Gitu loh. Iya. Jadi makanya saya selalu bilang kekuatan NR itu di member. Gitu loh. Jadi kita kalau bicara NR Duri nih sedikit Om Kongar sama Om Daeng. Yang mengenalkan NR ini almarhum Om Idral. Dia kan anggota di NR Pekanbaru. Kebetulan dia orang Duri. Pulang ke tetangga kita. Jadi dia ngasih tahu. Saya yang tertariknya ini di NR itu ada kayak otonomi. Setiap daerah tuh boleh melakukan dalam artian aturannya sendiri mau apa. Itu kalau memang dari atasnya memang seperti itu atau bagaimana itu di awalnya Kong atau Om Deng bisa jelasin? Kalau mungkin saya dulu yang Deng. Ya mungkin istilah kasarnya kenapa yang Om bilang seperti otonomi ya. Iya. Soalnya saya sendiri itu yang bilang setiap wilayah itu kan beda-beda Om. Apalagi Indonesia. Banyak macam suku. Iya kan? Iya. Pasti setiap wilayah beda pemikiran, ya kan? Iya. Beda pokoknya. Makanya semuanya saya serahkan ke wilayah masing-masing. Benar.
Saya nggak mengatur, Iya. tapi saya serahkan semuanya itu ke wilayah. Cara bermainnya mereka di NR seperti apa? Benar. Iya. Gitu loh. Cakep tapi Kong sama Om. Iya. Baik. Makanya kita tertarik kan. Ini komunitas hebat berarti. Ya. Di wilayah ya aturan yang ya gimana wilayah Berlaku sama wilayah. berlaku dengan wilayah. Dan Dalam pusat nggak ikut nyampurin gitu. Iya. Dan satu pun, kenapa yang tadi saya bilang kita tuh pengen di belakang layar. Oh, oke. Ada satu member yang nyari-nyari saya. Yang mana sih pendiri NR? Orangnya ada ini dia orangnya. Yang bikin saya tampil ini orangnya. Gitu. Baik nih. Ya, dia orangnya. Iya. Gitu loh. Dia orangnya yang nyari-nyari. Yang mana sih pendirinya? Dia pengen tahu. Dicari saya, dicari almarhum, ketemulah dua ini. Alhamdulillah waktu itu Om Bugi ya. Om Bugi. Waktu kita pulang dari KM 0 ya, dia datang ya. Iya, KM 0 2017 itu. 2017 dia hadir. Pas kita sampai, nah ini orangnya. Gitu loh. Yang nyari-nyari yang bikin saya nongol ini. Kalau pengen tahu pelakunya. Ini pelakunya Om. Kenapa saya dan almarhum itu nongol ya kan? Saya kesana kemari, ini pelakunya. Sampai sekarang. Iya kan Jadi- kita seorang anak nih, masa nggak ada orang tuanya gitu kan, kita bingung. Iya. Yang mana? Ayam aja masih ada orang tuanya kan, bisa ada induknya. Induknya, ya. Makanya kita carilah pada waktu itu, ayolah. Karena kita udah nggak kecil, kita udah besar, otomatis kita butuh orang tua. Ya, anak muda biasalah, namanya kita anak-anak itu selalu berantem lah ini. Iya. Yang menenangkan kita kan orang tua, makanya itulah ayo kita muncul ke permukaan. Iya. Jangan di belakang layar melulu. Karena bukan, ibarat kata anak kehilangan induknya bukan. Iya, benar. Makanya ayo kita besarkan sama-sama. Iya. Masalah itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapi itu aja. Kita nyinggung ke Adminas dulu nih. Nah, Om Daeng repot nggak ngurusin Adminas tuh? Se-Indonesia loh. Gitu. Ini kan itu salah satunya juga Adminas ini. Iya, kan? itulah. Gimana bisa ceritain nih gimana? Alhamdulillah kalau masalah repot apa sih enggak. Karena kita sih semakin banyak saudara kan semakin mantap ya, ibaratnya keikhlasan loh di NR itu. Ikhlas kita ada acara nih, Iya. ada waktu sehat, ada rezeki, kita berangkat. Tapi kalau misalkan kebetulan kebentur masalah kerjaan, Iya. otomatis kita nggak berangkat. Karena kita kan ada 8 ya kalau nggak salah. 8. Masing-masing kita 9 ya. Iya. Masing-masing kita bagi tugas lah. Ya, oke. Lu bagian ini, bagian ini. Bagaimana caranya supaya kalau kita untuk mencampuri wilayah sih nggak seperti itu. Yang seperti Om bilang tadi, Iya, Om Daeng. wilayah masing-masing diberikan kekuatan untuk atur wilayahnya. Tapi di dalam artian kita akan turun tangan kalau itu permintaan dari wilayah. Misalkan Iya. PSI Duri nih, Iya. Om saya ada masalah nih, gimana bisa dibantu nggak? Ya itu baru kita. Benar. Kita nggak terlalu mencampuri terlalu jauh. Tapi bagaimana caranya kita memberikan saran Iya. supaya tidak terjadi perpecahan. Iya. Yang penting intinya jangan baper, itu aja. Itu baper luar biasa Om. Tapi ya masa yang anak motor baperan. Wah, masih. Ya, kalau Masih ada? baper, Masih kalau banyak. baper sih ada Om. Banyak. Kebanyakan yang saya perhatikan selama 7 tahun ini. Iya, Kong. Kenapa wilayah selalu pecah? Kenapa wilayah selalu ribut? Iya. Pertama yang diributin satu, masalah uang kas biasanya. Iya. Benar. Itu ribut. Itu lain Repot sensitif urusannya ya. kalau masalah Kalau uang. uang-uangan sensitif Nah, banget. ya. makanya. Setannya banyak kan. Makanya saya sendiri, ya kan banyak yang minta, tolong dong seperti pendiri dan admin adain istilahnya uang kas buat nasional. Saya selalu nggak mau. Tanya Om Daeng. Soalnya kenapa? Pasti akan ada tuduhan-tuduhan. Yang namanya uang itu sensitif, walaupun sedikit. Iya, benar, Kong. Gitu loh. Makanya saya menyarankan sepertinya nggak ada uang kas. Di nasional itu tidak ada uang kas. Iya. Kalau wilayah mau, ya kan, tadi kembali lagi, semua peraturan, permainan saya serahkan ke wilayah masing-masing. Iya. Yang penting satu, tidak merugikan member. Gitu loh. Iya. Ya dong. Benar. Jangan member merasa terpaksa juga ya, Kong. Nah, soalnya PIC dipilih oleh member. Benar. Jadi beban nantinya. Iya. PIC itu hanya penyambung lidah. Makanya kita ada di grup PIC. Iya. Jadi wilayah istilah kata informasi dari wilayah mana aja, pasti seorang PIC tahu dong. Iya.
Ya kan? Mereka PIC ini akan menyampaikan ke membernya. Iya. Oh, tanggal sekian kita ada acara di wilayah ini. Yang mau ikut silakan. Iya. Informasi dong. Benar. Ya kan? Iya. Jadi member semuanya tahu. Iya. Seperti itu. Iya. Itu satu masalah uang kas, biasa bapernya. Makanya saya bilang, kalau wilayah mau buat uang kas, silakan. Saya tanya lagi, membernya setuju atau tidak? Betul. Kalau membernya setuju, ya silakan. Kalau member nggak setuju, jangan dipaksa. Benar. Soalnya macam-macam sih Om. Ada yang pakai uang iuran, ada yang uang iuran ada yang modelnya kayak cerekan, setiap kopdar seikhlasnya untuk dijadikan uang kas. Iya. Ada yang diambil dari pembuatan merchandise seperti kaos atau apa, dilebihin 10 atau 5.000 untuk uang kas. Itu macam-macam. Benar. Caranya gitu loh. Iya. Makanya saya bilang, terserah kalian mau caranya seperti apa. Yang penting satu, saya ngelihat wilayah solid aja, saya udah seneng. Makanya saya bilang, nggak perlu banyak member. Buat apa banyak member kalau selalu ribut? Pusing ini. Pusing banget. Saya juga pusing Om. Iya kok nggak. Itu luar biasa. Karena pemikiran orang berbeda-beda. Gitu. Luar biasa dong. Aturnya itu ribut. Makanya awalnya sih ya nggak ada adminas ya Om. Saya pikir waktu itu Om Daeng kan karena dia selalu awalannya ya adanya adminas ya. Di sini saya terangkan lagi. Waktu itu dia dari Manak crash ya kan, motornya rusak, lagi ada di Jombor ya Om ya. Di Jombor kebetulan waktu itu satu wilayah dekat situ lagi ada masalah. Saya minta tolong Om Daeng, tolong dong datang ke sana, tolong sampaikan pesan saya. Nggak mungkin dong saya dari mana, dari Depok ya kan ke Jawa Tengah, makan waktu kan. Karena ada Om Daeng, saya bilang tolong dong sampaikan seperti ini berikut, sama juga almarhum sampaikan. Ya disampaikan lah sama Om Daeng, gini selesai. Saya pikir saya ngomong nih sama almarhum, Kong kayaknya kita butuh pendamping kita nih ya. Gitu loh. Benar. Iya, butuh pendamping. Ada yang terjadilah, kita bentuk menjadi adminas ya kan. Begitupun di Sulawesi ya kan. Ya awalannya sih banyak tantangan dari member ya. Banyak. Cuman saya ngasih alasan kenapa saya memilih adminas, saya bentuk adminas. Soalnya kalau apalagi dulu saya ada almarhum, saya berdua. Sekarang saya sendiri. Ya kan? Yang ada 24 jam saya nggak tidur, saya megangin handphone Om. Indonesia. Luar biasa. Iya. Makanya sekarang strukturnya seperti itu. Saya di bawah saya itu ada adminas 9. Ya kan? Nah, ada adminas seperti di Sulawesi, itu ada lagi di bawah adminas pengurusnya. Gitu loh, untuk mengurusi semua wilayah di Sulawesi. Dibilangnya di sana tuh Pandawa 5 orang. Pendirinya itu istilah kasarnya yang buat itu usulan dari almarhum. Di Sulawesi. Nah, dibuatlah Pandawa 5 jadi untuk mengurusi semua wilayah yang ada di Celebes atau di Sulawesi. Semua dalam naungan Pandawa 5 ini. Jadi dua adminas ini udah duduk nyantai Om. Makanya pada ngiri. Dia cuma sebagai penasehat aja. Penasehat aja. Gitu loh. Makanya ya gitulah bentuknya adminas ini kayak Om Daeng, Om G gitu ya kan. Om Ichiro, terus ada Om Ming, Om Muda, ada Om Harun. Itu untuk membawahi semua wilayah. Om Arul ya kan. Om Arul. Soalnya di Sumatera ini kebetulan baru ada Om Arul. Iya. Gitu loh. Soalnya untuk membentuk adminas itu saya memilihnya memang benar-benar apa ya? Harus teliti. Harus teliti banget. Karena kita tidak mau jangan sampai merugikan member, itu aja. Makanya saya bilang di NR itu member benar-benar raja. Iya, member itu benar-benar raja. Gitu loh. Seperti Ichiro, dia menjadi adminas. Dia mensupport yang mau touring. Dia kebetulan buka bengkel.
semuanya Iya. servis ganti oli gratis dari dia untuk support. Iya. Gitu loh. Seperti Om Daeng. Om Daeng. Dia yang bagian mobilenya. Kesana kemari. Gitu loh. Iya. Benar. Iya. Sekalian cari angin. Gitu loh. Om G sama juga, ya kan. Kita emang nyari istilahnya yang tidak mencari keuntungan dari NR. Iya. Gitu loh. Seperti itu. Kalau misalnya ada satu wilayah belum ada grup atau komunitas pengen bergabung ke NR gitu, itu persyaratannya rumit nggak itu? Persyaratannya? Wah, Iya. ada syarat Aduh. kita. Jadi biar juga ini tahu bahwa nggak ada. Yang penting mah dia punya KTP sama kakak. Punya SIM terutama. Punya SIM. Terutama itu. Iya. Jadi kita memang terapkan, jangan sampai kan memiliki motor masuk di NR tiba-tiba nggak punya SIM. Benar. Besok ada masalah, kan Iya. otomatis yang diangkat NR-nya. Iya. Ya seperti itulah. Kita sih nggak ada persyaratan apa-apa Om ya. Misalkan ada wilayah ingin membuka NR, Iya. makanya kita tidak pernah memaksakan Om Daeng ya. NR harus berkembang ini enggak. Seperti air mengalir aja. Nggak ada tekanan. Nggak ada tengah. Kalian Masuk di NR kita nggak aja. Keluar pun kita nggak paksa. Iya. Masuk dan keluar terbuka pintu. Iya. Benar. Iya. Ya, Ya kan? Gitu loh. Jadi nggak rumit kan untuk berarti Nggak rumit. Yang Intinya penting SIM C itu aja yang Iya. penting. SIM C, dia ada NMAX, dia buat logo, ada 2-3 orang silakan berdirikan wilayah. Nggak ada yang wajib juga deh. Nggak ada yang wajib. Nggak perlu setoran ke saya. Nggak ada setoran, nggak ada. Kayak ada setoran. kalau ada setoran lumayan nih. Waduh, kalau ada kebayang. setoran tuh pakai Timex saya. Cuman terkadang kan wilayah-wilayah ajukan AKAS itu, ya contohnya gini lah. Iya, Kita ada acara kan butuh plakat. Iya, Om. Ada tamu kan biar bagaimana. Nah, air putih. seperti Seperti itu. Jadi tujuannya memang baik lah. Iya. Cuman kan terkadang kita harus tahu peruntukannya itu untuk apa. Jangan sampai tidak tahu akhirnya timbul masalah, omongan sana sini, Iya. jadi baper kan. Makanya saya bilang, kalau wilayah adain uang kas, lebih baik transparan di grup. Benar. Uang masuk berapa, share di grup, ya kan? Biar semua member tahu, ya kan? Misalkan ada pengeluaran, share lagi di grup. Iya. Jadi member selalu tahu saldonya, Benar. pengeluaran untuk apa. Seperti itu. Nggak timbul fitnah gitu kan. Benar. Ya, Itu tadi yang balik lagi ke situ. Duit ya. ini sensitif banget. sangat Iya, sih. soalnya uang member Om. Iya, benar. Ya kan? Contohnya banyak. Kenapa saya bilang istilahnya uang kas itu nggak wajib? Saya nggak adain iuran Iya. DNR. Soalnya kita dari kecil udah iuran Om. Iuran mulu. Masa tua Masa harus tua. minta Iya. iuran. nggak ada habis-habisnya Nggak gitu ada ya. habis-habisnya. Iuran lah ini mau Dan kemana-mana kita pun iuran. lihat, ya kan, nggak semua keuangan member kan selalu ada. Benar. Dan nggak semuanya istilah kasarnya member itu bekerja. Ya. Dan ada juga yang masih bujangan, minta sama orang tuanya. Iya. Ya kita nggak tahu orang tuanya ada atau enggak. Benar, Kang. Ya kan dia minta maksa ke orang tuanya hanya untuk membayar iuran, hanya untuk kopdar. Iya. Gitu. Makanya kita di sini kopdar nggak wajib, Om, ya. Kopdar nggak wajib, Om. DNR itu silaturahmi yang wajib. Benar. Dia kalau semuanya diwajibkan orang akan ini repot. sendirinya. Repot. Banyak banget aturan. Kita pingin habis kerja pingin Iya. happy. Nah, ini bentar juga perlu kita ini. Kenapa NR itu mengadakan kopdar di hari Jumat? lagi. Iya. Ah, itu kan karena teman-teman yang kerja, Iya. teman-teman yang ada masalah, jangan selesai nongkrong lah, bertukar pikiran. Paling tidak terkadang kan ada solusi nih. Oh, Iya, Om. iya seperti ini. Makanya kenapa orang-orang tua kita, pondar-pondar kita membikin kopdar di hari Jumat, karena pulang kantor kan rata-rata hari Jumat. Sabtu libur, Minggu libur. Libur, ya. Sabtu Minggu itu waktu emang untuk keluarga, Benar, gitu loh. Kecuali lagi ada touring ya. Touring seperti ini, ya keluarga cuma minta restunya aja. Keluarga nggak dibawa Doanya. gitu ya. Iya. Paling video call gitu. Paling video call ya kan. Gitu loh. Kita agak melebar sedikit nih, Kang Om Daeng. Kita bicara komunitas motor, Siap. NR ya. Ya. Orang kan sering bertanya, itu apa sih? Itu ngeliat ya yang touring itu kan jauh. Apa sih yang dicari? Apa sih kepuasannya? Itu? Boleh di-share nggak ke kita yang di daerah Boleh. ini?
Kalau saya sih gini Om ya. Ya. Touring itu salah satunya buat ngilangin kejenuhan. Di atas motor itu kita semuanya berfungsi, tubuh kita, ya kan, konsentrasi kita, ya kan, untuk menjaga kepikunan. Kalau dalam ini ya saya nggak tahu ya, yang saya rasakan gitu. Untuk jantung juga, adrenalin kita kan, yang dipacu, ya kan. Benar. Kedua, badan kita ini bergerak, ya kan? Gitu loh. Asal kita touringnya sehat. Ini touring ini saya bilang touring sehat toh. Saya bilang touring ini sehat. Kenapa saya bilang touring sehat? Sore ini kita udah stay, gitu loh. Kita ngeres, kita cari penginapan, kita istirahat. Pagi kita ini touring sehat. Pagi seger. Kalau yang kemarin saya bilang touring setengah sehat. Bablas ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh kok touring ya, belum lama ini saya touring itu kadang-kadang 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Gitu loh. Soalnya kalau touring Jawa itu kita Jawa Timur ya Om Daeng. Bablas. Kita bablas aja. Jalan malam pun ayo aja. Aman lah posisinya. Aman. Gitu loh. Beda karakter sama Sumatera ya. Beda. Sumatera kita lihat wilayahnya. Karena ini Sumatera ya kan. Kita harus rest maghrib rest. Karena kita pernah ngalamin itu. Reading malam itu pernah waktu ke Aceh pertama kan kita seperti itu. Makanya sekarang kita rubah lah. Kita rubah. Soalnya pertama ya yang saya lihat kan katanya lintas timur jalan rusak. Kita hajar malam, ya kan. Ya sampai juga kita mencelakakan diri kita sendiri. Benar. Jalan nggak bagus. Iya. Ya kan, gitu loh. Lebih baik kita ya menghindari jalan, ya kan. Lebih baik kita rest saja. Pagi kita berangkat lagi, sambil kita ketemu sama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Benar. Kalau Om Daeng, versinya ini komunitas itu apa sih yang kita tanya tadi sama dengan Kong Har tadi? Iya. Kalau berbicara masalah touring ya, mungkin semua orang mungkin juga pingin alamin seperti itu. Pertama kadang nggak sehat, nggak lagi sakit misalkan, atau nggak ada rezeki, atau nggak ada waktu, gitu. Kalau saya sih tujuannya touring itu berinteraksi dengan teman-teman yang ada di daerah pertama. Kedua, melihat wilayah-wilayah yang punya, misalnya contoh nih kita jalan, wah ini keren nih, ya. Jadi menambah wawasan kita untuk mengetahui daerah-daerah yang ada di Sumatera. Ini kan sekarang ini kita di Sumatera nih. Besok misalnya kita di Sulawesi, di Jawa kan seperti itu. Ada tempat-tempat yang memang alamnya wajib kita kunjungi gitu. Contoh, alamnya. Kayak Aceh nih, ya kan? Kita alamnya, airnya gitu kan, lautnya kan gitu. Atau kalau di komunitas, kalau di motor sendiri, bikers, Aceh itu salah satu antara para biker saja, bukan dalam artian karena kan itu ujung Indonesia lah, Sabang kan. Kalau Sape itu bukan ujung Indonesia itu Merauke kan. Sape itu cuman di situ ada Tugu 0 km juga, Sape Bima. Nah itulah yang kadang kita buat bagaimana supaya kita bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut, menambah wawasan kita, menambah saudara kita. Karena kita di Sumatera alhamdulillah kan sudah banyak. Saudara kita udah banyak nih. 2017 belum. Baru Medan. Padang. Palembang ya. Palembang. Baru itu. Iya. Belum, sekarang alhamdulillah sudah ada Duri. Pekanbaru kan. Jambi kan alhamdulillah banget kan. Udah banyak banget. Ya itu sih tujuan kita sebenarnya. Bukan untuk kita menyombongkan diri, bukan. Dalam artian kita berinteraksi sama teman-teman yang ada di daerah, melihat pemandangan-pemandangan, melihat alam-alam yang ada di kita kadang kita tidak tahu, kita buat sebuah YouTube misalkan atau apa kan, akhirnya kita share, oh ini loh di Aceh seperti ini, di Sabang seperti ini kan seperti itu, atau di Duri seperti ini kan seperti itu. Jadi bukan untuk sombong sih, bukan, tapi bagaimana caranya kita menambah wawasan kita, mengenal saudara-saudara kita di daerah, itu saja. Yang jelas sih setiap turun itu kita jadi kenal tahu daerah. Bener. Daerah tahu daerah, kita tahu kulinernya. Iya, makan itu penting. Kenal kan, wah ini ciri khasnya di sini. Sebenarnya touring itu ya kan, ya menurut saya ya itu persepsinya masing-masing lah. Kalau persepsi saya seperti itu, ya kan persepsi kan beda-beda. Tujuannya apa? Ya kan? Ya tujuan kita touring itu ya buat ya salah satunya buat tubuh kita juga, ya kan.
kedua kita pun istilahnya kenal, ya bersilaturahmi, ketiga ya kita menikmati perjalanan, gitu loh, pemandangannya, gitu loh, terus kulinernya apa itu aja. Tapi secara nggak langsung juga kayak kita ini yang suka touring itu kan juga mempublikasikan potensi-potensi yang ada di daerah loh, Om. Betul. Kita naikin ke Wisatanya, foto, betul, media sosial, betul, YouTube segala macam. betul. Wah ini ada potensi ya, tinggal pemerintahnya Nah, aja yang ini ya. Kalau itu kan kita nggak bisa ikut campur. Iya. Om. Tapi kan kita secara nggak langsung sudah ini Iya, loh, share, kita iya. share. Oh ternyata di sana ada gitu kan. Cuman itu kan terkadang gini, komunitas motor sendiri kayak kita di NR, kita memang nggak wajibkan itu. Kalau kalian memang ada waktu, sehat, ada rezeki, mau ikut touring, ayo. Iya. Tidak berarti kita masuk di komunitas NR itu sendiri harus kita touring, nggak. Iya. Paling tidak dalam sebulan kita kopdar sekali lah untuk mengenal saudara-saudara kita nih. Saudara kita sudah banyak nih kan gitu seperti itu. Tapi bukan berarti kita masuk ini harus touring, nggak. Nggak touring juga nggak ada masalah. Nggak touringnya nggak apa-apa. Iya, NR itu paling enak udah. Kan semua orang nggak semuanya bisa mengendarai motor jarak jauh. Iya, Iya kan. Benar. Kita maklumi lah di situ. Bisa juga dia hanya senang kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, gitu kan. ngopi-ngopi. Ya. Nggak diwajibkan touring juga. Gitu loh. Tapi kalau kita lihat di daerah ya, NR ini termasuk yang apa ya? Nggak ada aturan dalam artian ya. Nggak harus kayak gini, nggak wajib gini, nggak ini. Silahkan apa sendiri, itu top banget tuh. Sekarang gini Om ya, kita misalnya seperti yang kerja. Iya. Di tempat pekerjaan itu udah banyak aturan. Iya, udah capek. Iya kan? Dari kecil udah Kenapa banyak kan? iuran. Nah, dari kecil udah banyak iuran. Iya. Masa kita menyalurkan hobi ada aturan? Iya, benar. Gitu loh. Hanya untuk menghilangkan kepenatan harus ada aturan kan nggak ini, gitu loh. Benar. Cakep tapi. Iya. Gitu. Makanya kita pikir ya udahlah nggak perlu aturan lah. Gitu loh. Apalagi istilah kasarnya kita pun ada yang di instansi ya kan. Benar. Ya kan? Iya. Di instansi kan peraturannya banyak Om. Banyak banget. Ya kan? Di Puyeng. NR ada aturan lagi, pusing ya Om. Puyang. Banget. Gitu loh. Ini kita mau ini segmen ini mungkin ke Konghar sama Om Deng juga akan melanjutkan perjalanan. Nah, Mungkin kita nggak terlalu panjang juga kan. Siap. Iya. Ini kan ada momennya MotoGP nih. Mantap deh. Itu kan salah satu magnet juga kalau kita para bikers nih. Ini kan salah satu ini kita support lah. Suatu kebanggaan lah. Kebanggaan gitu bisa Indonesia jadi tuan rumah juga. Kita ada During soalnya akan turun nih. Yes. Konghar. Om Daeng. Siap. Kita akan berangkat 1 Maret insya Allah dari sini ke sana gitu. Kalau yang Konghar dapat informasi dan Om Daeng, nanti event itu kawan-kawan NR itu bakalan kumpul nggak atau bakalan gimana? Kita akan kumpul Om. Kebetulan ini ya kan di Maret ini ya kemungkinan dari Pulau Jawa pun dari Sumatera aja pada reading ya kan, pada hadir ya. Apalagi Jawa. Nggak mungkin pasti kan Pulau Jawa, Sulawesi ya kan. Kebetulan di Sulawesi ini ada Kopdar Gap yang ke-8 ya Om Daeng. 8. Tepatnya di Kolaka. Di Kolaka. Ya, insya Allah kemungkinan yang dari Kopdar Gap ini hampir semuanya ke Mandalika. Waduh, rame keren. Mungkin bisa juga jadi Kopdar Gap kita nanti. Kopdar Gap Enders yang ada di Mandalika gitu. Mandalika ya. Iya. Kemungkinan kita bisa jadi Kopdar Gap. Gitu loh. Sulawesi sih berangkat. Makanya setelah saya acara itu mereka langsung ke pelabuhan berangkat ke Surabaya untuk reading ke Mandalika. Kemungkinan akan jadi Kopdar Gap di sana. Iya, rame kita. Ketemu semua termasuk Konghar juga mungkin hari sana. Iya dong. Insya Allah saya juga kita semua lah. Iya. Ya, ketemu kemungkinan saudara. bukan NR aja, mungkin dari komunitas atau klub lain tuh pasti banyak. Ibarat kata kita ketemu Para saudara-saudara kan Saudara di baik. kampungnya orang nih di Mandalika nih. Keren. Ya, kita pun bisa saling kenal dengan klub atau komunitas lain. Benar ya kan, banget. gitu. Karena kenapa itu? Karena ini Mandalika kenapa akan rame? Karena dia akan pertama di Indonesia diadakan MotoGP kan, pertama bahwa yang dulu kita udah damba-dambakan pingin. Orang Indonesia nonton Malaysia paling kan. Iya. Jadi ya suatu kebanggaan lah buat kita. Bagaimana kita tunjukkan rasa bangga kita terhadap acara Mandalika nanti. Kita sama-sama menjaga, terutama kan keamanan tuh. Kita kan nggak tahu. Kayak kemarin nih
ada kejadian kan waktu masalah pencopet-pencopet itu harus kita saling bantu buat nama negara kita loh, bukan nama Mandalika doang kan ibaratnya gitu. Iya, bawa Indonesia nih. Indonesia nih luar negeri udah. Iya, wah Indonesia ini kan iya, kita malu nantinya. Mudah-mudahan aja semua para bikers di Indonesia bisa menjaga ini semua. Iya. Kan? Untuk menjaga nama baik Indonesia sendiri. Ya kan? Ya ada sebagian kecilnya lah para bikers di Indonesia ini. Iya kan? Gitu loh. Kalau sebagian besarnya kan sangkanya para bikers yang itu kita sebagian kecilnya lah para bikers ini. Kita kan cuma melihat, bantu menjaga. Ya insya Allah bisa menjadi contoh-contoh ya kan, para bikers di Indonesia ini jadi contoh lah gitu loh, untuk ya semuanya gitu loh. Kita juga dari NR Duri minta wejangan nih sama Om Konghar sama Om Daeng sebelum kita go tanggal 1 Maret ini apa nih yang harus kami perhatikan dari wilayah ini untuk sampai ke sana. Karena mungkin ini riding terjauh ini yang baru yang akan kami jalani dari Duri ini. Konghar sama Om Daeng. Wejangannya lah. Kalau saya sih utamakan ya pertama ya safety ridingnya ya kan. Ya cek dulu unitnya ya kan, dari ban itu yang fatal ya. Remnya semuanya, pokoknya si unitnya dicek lah biar safety di jalan. Gitu. Yang kedua istilah kasarnya fisik kita gitu loh. Ya kita harus istilah kasarnya fisik itu kita siapkan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Ya kan, jangan lupa maskernya atau apa. Ya kan, cuaca pun lagi nggak menentu seperti ini, seperti itu. Setelah itu ya untuk mengendarainya, cara ridingnya apa, jangan sampai kita riding mencelakakan diri kita dan atau mencelakakan orang lain. Gitu loh. Kita tetap menjaga cara riding kita seperti apa. Jangan memaksakan. Biasanya kan memaksakan kan. Merasa ini wah ugal-ugalan kan. Nggak perlu lah. Ya kan. Kita bukan ngutamain kecepatan, tapi ngutamain keselamatan. Gitu. Dari Adminas nih, minta kita. Kalau saya sih mungkin sama lah dengan Konghar, cuman saya lebih ke kendaraan, misalnya kan lebih ke readingnya gitu kan. Pertama kan, ya mungkin saya juga nggak dalam hal ini mengajari nggak, cuma kita berbagi. Posisi reading pertama, posisi reading jangan lurus kan posisinya, jangan zigzag gitu kan, mungkin seperti itu. Terus di saat pengisian bahan bakar, mending bersamaan, karena dalam artian di saat kita istirahat nantinya akan bersamaan juga kan, seperti itu. Terus mungkin jalan malam nih rencana. Kayaknya kita ngikutin reading sehat tuh. Itu mantap tuh reading sehat. Iya, jadi pagi kita udah segar istirahat, jalan lagi. Bablas sampai jam 5 sore istirahat lagi. Benar. Kalau untuk di Jawa sih aman. Pertama. Terus om-om saudara-saudara kalian itu banyak di Jawa. Jangan lupa kalau ada waktu mampirin. Atau biar mengenal gitu kan. Mungkin kita akan ketemu di Mandalika, tapi dalam artian di rumah sendiri kan beda gitu. Saya seperti itu. Terus batas reading aja, tergantung fisik kan. Kan terkadang kita nih 2 jam, 3 jam, 4 jam kan seperti itu. Batas reading terkadang normalnya itu 2 jam sih. Kalau batas reading 2 jam. Takut kan fisik orang kan masing-masing berbeda. Itu yang harus kita jaga. Jangan lupa bawa jas hujan. Walaupun cuaca ini, tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba hujan. Kayak kita nih di Pekanbaru hujan, di sini panas kan. Seperti itu. Terus ya kalau bisa sih vitamin-vitamin juga perlu. Untuk biar kita nggak pernah mau minta celaka, tapi perlu bawa obat merah, betadine atau seperti itulah. Maksudnya kita tuh menjaga bagaimana teman-teman kita selamat, kan itu aja. Tambahannya mungkin seperti itu. Kalau perlu jangan lupa juga nih pakai jaket safety nih kan, celana, sepatu, itu perlu juga. Misalnya kita ada pengalaman lah saudara kita kejadian kemarin kan, jadi sama-sama kita menjaga. Konghar, sebelum kita tutup obrolan kita, minta inilah apa namanya closing statement dari Konghar untuk kita Duri dan wilayah Kabupaten Bengkalis ataupun Riau. Apa ada yang mau disampaikan nggak bagi pencinta motor, komunitas khususnya kita di NR? Silakan. Kalau untuk NR ya kita istilahnya hanya wadah ya, kita untuk menjalin silaturahmi.
Kita nggak lihat dia bendera mana, ya. Selagi kita ya tujuan kita masuk di NR itu biar kenal dengan komunitas dan klub lainnya, biar kita bisa menyatu, tidak ada perbedaan, gitu loh. Dengan begitu ya insya Allah dengan adanya NR ini, ya kan, satu sama lain akan saling kenal. Benar. Gitu loh. Jangan diperdebatkan masalah bendera atau apa. Itu hanya satu wadah. Yang penting yang kita jaga itu silaturahminya. Benar. Gitu loh. 1000 teman gak cukup, satu musuh terasa. Banyak-banyaklah kita, minimal kita cari teman deh. Iya, benar. Gitu loh. Kalau kata saudara itu sangat sakral. Minimal teman aja. Ya kan? Dari teman bisa menjadi sahabat. Ya kan? Dari sahabat barulah bisa menjadi saudara. Itu ada prosesnya. Iya, benar. Gitu loh. Jangan minta-minta udah langsung menjadi saudara, kita belum tahu. Mendingan kita jadi teman dulu, kita akhirnya tahu dari teman, sahabat bisa menjadi saudara itu. Jadi kita lebih tahu seseorang. Seperti itu. Om Daeng nih, closing statementnya. Oh siap. Ini lebih ke NR ya. Ya. Kalau saya sendiri sih gini, kita boleh berteman sama siapa saja, kita boleh bersahabat sama siapa saja, bersaudara sama siapa saja. Tapi dalam artian carilah teman kalian sebanyak-banyaknya. Tapi kita boleh berteman, bersahabat, bersaudara, tidak perlu kita untuk tinggal di rumahnya mereka. Dalam artian seperti itu. Ya. Mungkin beberapa baik akan paham akan hal itu. Ya. Kita bersahabat, bersaudara silahkan. Mau sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi bukan berarti kita harus nginap, tinggal di rumahnya itu. Ya. Dalam artian kan mungkin kita masing-masing udah ada rumah. Ada rumah. Kita menjaga, terutama jagalah stiker yang ada di belakang spakbormu. Karena biar bagaimana itu rumah kita, rumah kedua kita. Ya. Kalau kalian tidak menjaga itu, otomatis seluruh Indonesia akan kena dampaknya. Itu aja yang saya minta buat saudara-saudara saya di NR, buat saudara-saudara saya di NR Duri, ya kan. Ayo bergabung sama kami di NR karena kami lebih mementingkan persaudaraan dan kekeluargaan. Tanpa ada yang wajib kecuali sholat. Gitu aja. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Makasih banyak sudah diberikan waktu dan kesempatan. Kita terima kasih banyak loh Kongar, Om Daeng. Ini suatu kehormatan nih NR Duri, Republik Literasi, founder, Adminas langsung mau wawancara di kita di sini. Kita ketemu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Kita akan ketemu lah di Mandalika. Siap. Saya tunggu di Mandalika. Udah dijamu oleh NR Duri ini. Makasih. Luar biasa saudara kita udah banyak di mana-mana kan. Makasih banget. Iya. Oke sahabat Republik Literasi, itulah obrolan kita dengan foundernya NR dan admin nasionalnya NR. Alhamdulillah beliau-beliau mau share pengalaman, ngasih tahu dan petunjuk untuk kami yang ada di NR Duri dan teman-teman yang lain. Kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Yang penting itu tadi bisa memberi informasi, motivasi. Dan terakhir nih, doakan NR Duri nanti dalam perjalanannya menuju Mandalika lancar, aman dan pulang pergi selamat. Amin. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.